Kristen sekarang itu berbeda dengan Nabi Muhammad dan berbeda dengan Yesus. Orang Kristen lebih ajarannya itu kepada Paulus. Yang disebut batu itu Yesus dalam kitab jenengan. Kun fayakun. Maka Allah menyampaikan Nabi Isa diciptakan dari kun fayakun. Yesus disebut anak domba Allah. Domba berarti binatang, berarti Yesus binatang. Kalau dikatakan anak domba berarti anaknya binatang. Dia heran, dia ketakutan katanya. Yang ketakutan itu Tuhannya, Mas Edis ini ya. Kok Tuhan takut gitu loh. WAPI ini harus kita ikuti dengan pola debat dogma ya. Kalau debat dogma kayaknya dia suka. Kalau debat ilmiah mereka langsung ketahuan bahwa kitabnya itu cuma puisi-puisi aja. Yesus saja tidak pernah cerita Paulus. Kalau memang Paulus itu penting, ngapain jauh-jauh ke Nabi Muhammad? Yesus tidak tahu sama Paulus. Yesus tidak kenal sama Paulus. Yesus tidak pernah bilang ikutilah Paulus dalam ajaranku. Tidak pernah. Silakan bicara aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah dan seluruh teman-teman Kristen dimanapun Anda berada. Jadi gini, tema pada siang hari ini adalah mengenai ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ajaran Yesus. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bahwa Nabi Muhammad dan Yesus itu sebenarnya kalau kita teliti ajarannya itu tidak banyak yang berbeda. Seperti menuhankan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menuhankan dirinya, dan beberapa ajaran bahwa Islam diajari oleh Rasulullah tentang kasih dan lain sebagainya. Sama seperti Yesus. Kalau kita anggap sama Yesus dengan Nabi Isa alaihi salam, maka ajaran Nabi Isa juga ajaran yang menunjukkan tentang kasih. Tapi kemudian orang-orang Kristen sekarang itu berbeda dengan Nabi Muhammad dan berbeda dengan Yesus. Orang Kristen lebih ajarannya itu kepada Paulus, yang tulisannya mendominasi di dalam kitab suci. Entah Paulus ini dari keturunan siapa dan ajarannya itu disahkan oleh siapa. Bahkan yang diklaim sebagai murid-murid Yesus itu tidak kita ketahui ajarannya dari mana, dan apakah Yesus menvalidasi tentang ajaran-ajaran yang dibawakan oleh Paulus. Itu menjadi sebuah pertanyaan besar, teman-teman. Kenapa? Karena ketika sebuah ajaran tidak ada contoh dari nabinya, tidak ada contoh dari Tuhannya, maka ini akan menjadi sebuah problem dalam beragama. Maka dari itu kita pada siang hari ini mendiskusikan tentang dua ajaran, lebih ke ajaran Kristen dan Islam, seperti itu sih. Jadi temanya itu sebenarnya lebih umumnya ajaran Kristen dan ajaran Islam. Kalau ajaran itu disahkan oleh pemimpinnya Nabi Muhammad, maka selesai urusannya. Dipimpin oleh para ulama, selesai urusannya. Tetapi ketika ajaran itu tidak disahkan oleh pemimpinnya, tidak disahkan oleh Yesus misalnya, tidak disahkan oleh Paulus misalnya, maka itu menjadi bermasalah, teman-teman. Akan menjadi bermasalah. Karena beragama itu harus memiliki panutan. Kenapa harus memiliki panutan? Kalau tidak memiliki panutan, berarti apa bedanya dia dengan ateis? Ya. Apa bedanya dia dengan ateis yang ajarannya gak ada yang mengesahkan, siapapun gak ada yang mengesahkan? Nah itulah ya. Sehingga
perlu kiranya kita tahu nanti Mas Edis ini arah ya, cara beribadahnya, syariatnya, hukum-hukumnya itu datang dari mana? Itu datang dari mana? Saya ajukan satu pertanyaan misalnya ya kepada Mas Edis sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai dua ajaran ini. Ada ajaran yang saya itu tidak mengerti entah dari mana ajaran tersebut, dan itu tertulis di dalam Bible. Ya, apakah Yesus pernah mengajari? Saya kasih satu contoh. Yohanes ketika mengatakan pada mulanya adalah firman, firman bersama Allah, dan firman adalah Allah. Nah, ajaran yang disampaikan oleh Yohanes ini hanya tertulis dalam Yohanes, tidak tertulis dalam Markus, Matius, Lukas, bahkan Paulus tidak pernah menulis seperti itu. Nah, lalu pengetahuan Yohanes ini dari mana? Kalau memang dari Yesus, kapan Yesus mengajari seperti itu? Adakah ayat yang menerangkan Yesus menerangkan seperti itu? Adakah para rabi yang menerangkan seperti itu? Berarti kalau tidak ada, itu adalah klaim pribadi dari Yohanes yang tidak berdasar, saudara. Kita dengarkan jawaban dari Mas Edis. Sekian. Baik, nampaknya Gus Wapi lemas ya. Kayaknya dia kemarin dimarahin sama Juman. Dia lemas seperti kurang darah. Saya kurang mengerti ini apa yang Gus Wapi bicarakan ini. Lari ke Yohanes, lari ke ini, dapat dari mana? Padahal tadi dia mengajukan tema gitu. Temanya adalah ajaran Yesus versus ajaran Muhammad. Tapi kok lari kemana-mana? Gini Gus Wapi, intinya apa yang diajarkan Yesus dengan yang diajarkan Muhammad itu bertolak belakang jauh. Gitu loh. Muhammad mengajarkan supaya umat muslim pergi ke Arab. Ngapain di Arab? Kita tahu mereka di sana mencium-ciumi sebongkah batu. Itu kan fakta. Kalian diajari oleh Muhammad lempar-lemparan batu, ya kan? Keliling-keliling batu, putar-putar batu, cium-cium batu. Kan itu akibat daripada kalian mengikuti Muhammad. Betul? Aduh, jangan jangan lesu. Lalu Muhammad ya atau ajaran Islam mempromosikan tentang Tuhannya orang-orang Quraisy yang disembah oleh Bani Quraisy. Nah, kita tahu orang-orang Quraisy itu pada waktu itu mereka adalah orang-orang yang melakukan ritual penyembahan di Ka'bah itu. Nah, Tuhan mereka adalah Allah. Nah, beda dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Yesus adalah sebagai anak Allah, ya kan? Dia datang ke dunia untuk memberikan jalan kebenaran dan hidup, memberikan jalan keselamatan. Beda jauh. Gitu loh. Nah, hanya saja banyak umat muslim salah pengertian. Karena apa? Karena yang dibaca Quran. Karena di dalam Al-Quran dikatakan di situ Isa, lalu oleh umat muslim diedit Isa itu menjadi Yesus, ya kan? Dikatakan bahwa lihat nih, Yesus mengajarkan bahwa sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan. Karena penulis Al-Quran mengatakan, karena kan Gus Wapi mengatakan bahwa Isa itu adalah Yesus, ya kan? Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Yesus, ya, sekali lagi saya harus ngomong bahwa itu adalah yang kalian ubah, Isa kalian rubah jadi Yesus, ya kan? Mengatakan sembahlah Allah. Sejak kapan Yesus berkata di dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aram, sembahlah Allah? Sejak kapan? Allah itu kan Tuhannya orang Quraisy. Begitu. Jadi itu perbedaannya. Itu perbedaan dasar dan perbedaan yang paling utama. Terus tadi mengatakan Muhammad sama Yesus itu sama-sama mengajarkan supaya saling mengasihi. Sejak kapan?
Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Fat, ayat yang ke-28 atau 29, Al-Fat 29 kalau nggak salah. Ya, dikatakan orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad itu mereka keras terhadap orang-orang kafir, tetapi saling berkasih sayang sesama mereka. Gitu loh. Jadi sejak kapan dikatakan mengasihi, kasihilah sesama manusia? Nggak ada, beda jauh. Gitu loh. Nah, kemudian tadi masalah Yohanes, ini lari-lari ke Yohanes nih. Yohanes pasal yang pertama, firman itu telah menjadi manusia. Yohanes tahu dari mana? Yesus sendiri nggak pernah ngomong. Terlepas daripada nanti kita debat kusir, kalian masukkan ke dalam Al-Quran bahwa di situ ada narasi, di situ ada malaikat datang kepada Maria dengan berkata, Innallaha yubashiruka bi kalimatin nismuhu al-Masih Isa ibnu Maryam. Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat darinya, kalimatnya. Kalimatuhu ismuhu al-Masih Isa ibnu Maryam. Tapi nanti ayat itu bermasalah. Karena nggak ada kalimat bernama, itu nggak ada, firman bernama nggak ada. Yang bernama itu daging yang dilahirkan itu namanya Yesus. Kalau firman nggak bernama, masa firman nggak ada? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayolah Mas Edi, saya ajak Anda berdiskusi dengan dewasa. Jangan hanya pakai framing-framing saja. Saya ini lemes karena bangun tidur ini. Jadi gini Mas Edi, kita itu kalau diskusinya secara dewasa, kita itu tidak akan mengajukan framing sebelum dalil. Dalil dulu baru framing Mas Edi. Jadi framingnya itu dikit aja, biar kesannya itu Anda itu benar-benar intelek gitu loh. Jadi begini, pertanyaan saya itu, ini kan temanya ajaran ya, ajaran antara Islam dan Kristen. Di dalam Kristen ada sebuah ajaran bahwa Yesus itu adalah dikatakan Bapa. Ya, firman Bapa lebih tepatnya. Pada mulanya adalah firman. Berarti kan pada mulanya adalah Yesus. Ya. Firman bersama-sama Allah dan firman adalah Allah. Nah, ayat ini hanya ditulis oleh Yohanes. Tidak ditulis oleh siapapun. Anda jangan mengatakan Al-Quran nyontek, berarti Anda gak punya dalil. Anda katakan Al-Quran nyontek setelah Anda menyampaikan dalil dulu. Dari mana Yohanes tahu bahwa Yesus ini pada mulanya Allah? Kemudian bersama-sama Allah dan Yesus firman itu adalah Allah. Kenapa kok hanya Yohanes yang nulis? Semua murid Yesus yang lebih tua dari Yohanes gak ada yang nulis itu. Pemahaman, ajaran seperti itu gak ada. Gitu loh. Kalau Anda mengatakan Islam menyembah batu, loh, yang disebut batu kan Tuhan Anda gitu loh. Kalau kita cuma menghadap berarti menyembah. Mencium berarti menyembah. Itu konsep apa itu? Ingat ya, Katolik itu ada ajaran namanya mencium patung Yesus. Pada Jumat Agung, Katolik itu mencium kaki patung Yesus. Apakah Katolik berarti menyembah kepada patung? Jadi jangan dangkal lah ya. Kita coba lebih dewasa dalam berdiskusi. Yang disebut batu itu Yesus dalam kitab jenengan. Ini ya. Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Apa ini? Yesus adalah batu. Ya, Yesus adalah batu. Ini ya. Yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Ya. Apa maksud dari batu? Makanya batu bisa menghapus dosa itu justru di ajaran Anda. Kita buka sekarang. Di Yesaya 6 nomor 7. Kemudian salah satu makhluk itu terbang kepada saya membawa bara. Bara ini kalau kita lihat di dalam versi yang lain adalah batu bara. Yang diambilnya dengan sepit dari mesbah.
Disentuhnya bibir saya dengan bara itu dan berkata, bara ini telah menyentuh bibirmu, sekarang kesalahanmu sudah dihapus. Wow. Dan dosamu sudah diampuni Tuhan. Bara dapat menghapus dosa. Ya. Bara ini dapat menghapus dosa. Tertulis, bes. Ya. Tertulis, bro. Dalam kitab Anda itu tertulis. Yesaya 6, nomor 6 dan 7. Batu bara, kalau disentuhkan kepada mulut, itu bisa menghapus dosa. Sedangkan di perjanjian baru, Yesus adalah batu. Dibuang lagi sama tukang bangunan. Dibuang sama tukang bangunan. Ini bangunan ini ada dua. Ada bangunan rumah subsidi yang versi BPJS, ya. Ada bangunan rumah yang komersil. Ini tukang bangunan yang mana kan gitu. Jadi dalil dulu, ya, dalil dulu, baru nanti Anda mau kasih framingan dikit-dikit bolehlah. Kita lebih dewasa lah, lebih akademis diskusi itu. Lebih fokus ke dalil, bukan hanya framing sana, framing sini, tapi nggak tertulis dalam Al-Quran, tapi nggak tertulis dalam hadis. Itu namanya kan framingan, bro. Gitu loh. Tampilkan dulu, sampaikan dulu dalilnya, baru Anda bernarasi gitu. Jangan narasi dulu dalilnya tahun depan 2026. Gitu, bro, ya. Nah, ajaran Yohanes tuh dari mana? Kita kan temanya ajaran nih. Yohanes kok hanya Yohanes saja yang tahu? Yang lain murid Yesusnya lebih tua, yang lebih sering kumpul sama Yesus kok nggak tahu gitu loh. Sekian, terima kasih. Baik. Terima kasih, teman-teman. Baik, saya tanggapi ya, saya tanggapi. Iya, jadi teman-teman sekalian, banyak muslim. Dulu, waktunya belum. Oke, baik. Aduh, ini bukan yang ini ayatnya. Baik. Saya harus tampilkan di sini. Kayaknya si Wapi ini harusnya tunjukin kayak begini modelnya. Nih, ya. Di sini Gus Wapi, kamu menyalahkan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Lalu firman itu menjadi manusia. Kan gitu? Ya kan? Ada firman yang menjadi manusia. Kamu salah-salahin. Nah, kamu tidak tahu dengan ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran, nih, tertulis bagaimana nih? Coba baca nih. Nih. Ya. Nih, masalahnya nggak mau fokus nih, nih. Ya, di sini dikatakan bahwasanya malaikat berkata kepada Maryam, sesungguhnya saya menggembirakan kamu dengan kalimat darinya. Saya menggembirakan kamu dengan kalimat darinya, namanya Al-Masih. Kalimat darinya namanya Al-Masih. Orang macam apa yang paham dengan kalimat begini? Ya kan? Dikatakan sesungguhnya ya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat darinya, namanya Al-Masih, Isa putra Maryam. Mana ada malaikat datang kepada Maria lalu bilang kepada Maria, wahai Maria, saya gembirakan kamu dengan firman yang namanya Yesus. Nggak ada kalimat kayak begitu. Masa firman bernama Yesus? Nggak ada. Kalimatnya udah acak-adut. Kalimat acak-adut. Yang benar, Maria itu datang, malaikat datang kepada Maria, yang diomong di sini nih, di dalam Lukas nih, lihat tuh. Tuh, ya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, ini yang benar. Baru dia ngerti. Tapi kalau kita baca Quran, narasinya itu Maryam itu bilang begini, ana yakunu li gulamu, bagaimana mungkin ada padaku seorang anak. Lu yang bilang kalau Maryam akan mengandung siapa dalam Quran? Coba baca itu. Narasi di dalam Quranmu begitu, Gus Wapi. Jadi ada malaikat, ini pun bertentangan nanti. Kalau di dalam versi Maryam, di dalam versi surat Maryam, yang datang itu ruhana. Ruhana yang menjelma menjadi manusia. Satu orang. Tapi di dalam versi Ali Imran yang datang para malaikat. Ya. Wa itsqala malaikatu, katanya kan para malaikat.
berkata kepada Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat darinya namanya. Makanya ini yang disebut dengan anakronisme. Anakronisme itu perkataan Yohanes di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di ayat 14-nya, firman itu menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita dan kita telah melihat kemuliaannya dan seterusnya. Tuh. Jadi konteksnya itu Yohanes menyampaikan hikmat yang daripada Tuhan dituliskan oleh Yohanes bahwasanya firman itu menjadi manusia. Sama Quran, malah malaikat yang ngomong gitu. Maryam, saya gembirakan kamu dengan firman yang bernama Yesus. Dari mana? Gak nyambung. Makanya saya bilang, saya ini sudah membuka 2 kitab itu, udah saya bandingkan. Buku yang terbit kemarin sudah saya kirim sama Uncup PI. Tanya sama Uncup PI. Nggak berani dibantah, nggak ada yang berani bisa bantah itu. Ya kan? Makanya di dalam buku itu kita bisa tahu bagaimana kita betul-betul bisa sadar, bisa tahu dengan pasti bahwa Quran itu merupakan kitab plagiat dari Bible yang serampangan keliru mut'anu. Ngasal, jiplaknya itu ngasal. Silakan. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini kan lumayan Mas Edis ya. Perdiskusiannya itu agak dewasa ya, sedikit ya. Framingannya dikit aja gitu. Karena kita ingin edukasi kepada umat bahwa kita itu memiliki ajaran, benar-benar berdata. Meskipun pertanyaan saya nggak dijawab, malah lari ke Al-Quran. Kemarin ketika Mas Edis bertanya ke saya jawab dengan Bible. Mas Edis bilang, Qurannya dong jelasin, kamu nggak beriman sama Quran, kan gitu. Sekarang kita buktikan teman-teman, Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Dari firman adalah Allah sampai dia jadi manusia, nggak satu pun ada bukti dari Mas Edis yang bisa menjawab dari Biblenya sendiri. Gak ada teman-teman. Langsung lari ke Al-Quran dan menuduh Al-Quran nyontek. Nah, dia menuduh Al-Quran itu plagiat, nyontek tanpa data, cuma ngepas-ngepasin ya. Ada ayat, kemudian dipas-paskan dengan Yohanes. Gak ada datanya. Gak ada. Adakah bukti sejarah Quran nyontek? Gak ada. Paling kalau ada ayat di Al-Quran, ada ayat di dalam Bible, dipas-pasin, gitu aja cuma. Ya, maksimal seperti itu. Sedangkan pertanyaan saya di awal nggak disentuh satupun oleh Mas Edis. Pertanyaan saya ulangi, dapat dari mana pengetahuan Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 lah, gak apa-apa. Itu murni pribadi Yohanes yang mengatakan. Sampai dikatakan Yesus jadi manusia, itu pribadi dari Yohanes. Yesus di dalam Bible tak pernah mengajari seperti itu. Paulus tak pernah mengajari seperti itu. Markus tak pernah ngajari seperti itu. Lukas, kemudian Matius, nggak ada. Sehingga kita bertanya, kok santrinya Yesus ya, murid Yesus yang lebih lama, ya, murid Yesus yang lebih lama, lebih sering kumpul dengan dia, nggak tahu kalau dia itu adalah firman awalnya, yang merupakan firman itu adalah Allah gitu loh. Dan us yang lain itu. Kalau sampean lari kepada Al-Quran, ya, kepada kalimatuhu contohnya ya. Jadi begini, suatu saat ada orang Nasrani Najran datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasrani Najran ini bertanya, ya Muhammad, bagaimana pendapatmu mengenai Isa putra Maryam? Lalu Nabi Muhammad mengatakan, innahu Rasulullah wa kalimatum minhu. Ingat, innahu Rasulullah wa kalimatum minhu. Dia adalah utusan Allah dan dia tercipta dari kalimat Allah. Apakah orang Nasrani Najran menentang perkataan Nabi Muhammad? Oh tidak.
Karena Nasrani Najran ini orang Arab. Karena orang Arab ketika Nabi Muhammad bilang wa kalimatum minhu langsung paham. Dan posisi Mas Edis gak ngerti bahasa Arab. Nyari robbahu aja gak ketemu sampai hari kiamat. Jadi begitu. Karena Nasrani Najran yang bertemu Nabi ini tahu Arab, dia mengatakan, la ya Muhammad, tidak wahai Muhammad. Innahu ibnullah, tapi Yesus, Nabi Isa adalah anak Allah. Lalu Allah menurunkan ayat kepada Nabi Muhammad, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Maka Allah menyampaikan Nabi Isa diciptakan dari kun fayakun. Sama seperti yang lain, kasairil khalaik. Seperti makhluk yang lain dengan kalimat seperti kun fayakun. Dan apakah Nasrani Najran itu bertanya apa kun fayakun Muhammad? Apa kalimat minhu? Ya enggak, mereka tahu bahasa Arab. Karena Mas Edis gak bisa, ya wajar lah, saya sabar. Karena Mas Edis gak bisa, 13 tahun kan belajar terjemahan. Coba jawab pertanyaan saya Mas Edis. Pengetahuan Yohanes tentang Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 14. Yesus firman sampai jadi manusia. Kenapa kok Yesus sendiri tidak pernah ngajarin? Kenapa murid-murid Yesus yang lain tidak pernah ngajarin? Berarti itu adalah murni pribadi Yohanes. Nggak ada dasarnya. Dan tidak bisa dibenarkan karena tidak ada validasi dari Yesus dan murid-murid Yesus yang lain. Sekian. Terima kasih. Baik, kita tanggapi ya. Ya, jadi gini, ya memang karena Gus Wapi ini memang baru anak kemarin sore ya dalam dunia perdebatan. Jadi memang Gus Wapi ini membawa isu-isu yang bisa dikatakan debat kusir. Gini loh Gus Wapi ya. Pertama-tama yang harus kamu ketahui bahwa Muhammad itu bukan orang Yahudi. Dia juga bukan orang Nasrani, bukan orang Kristen. Kok bisa-bisanya dia itu ngomongin agama orang? Kalau dia bikin agamanya, dia itu agama orang-orang Quraisy loh. Orang-orang pagan Quraisy. Agama nenek moyangnya. Kok bisa-bisanya dia ngomentarin agama lain yang jauh di sana? Mekah sama Yerusalem itu jaraknya jauh sekali. Dari Aceh sampai ke ini, sampai ke Jayapura. Nggak nyambung. Gimana dulu belum ada pesawat. Bagaimana mungkin ada orang nanya sama Muhammad, bagaimana pendapatmu tentang Aisyah? Emangnya Muhammad tadinya agamanya apa kok ditanya tentang Aisyah itu gimana? Makanya saya bilang, buang dulu pemahaman kamu yang selama ini kamu terima di pesantren. Gitu loh, bahwa nabi-nabi itu Islam, ini itu Islam, itu semua halusinasi. Ibarat gini loh, ibarat gini. Ada umat muslim di Indonesia, terus ada orang Shinto di Jepang. Terus ditanya sama orang Shinto itu, apa pendapatmu tentang Muhammad? Sesungguhnya Muhammad itu adalah nabi di tengah-tengah kita. Dari mana jalannya? Tuhannya orang Shinto itu nggak pernah Allah. Tuhannya beda, sesembahannya beda. Nah ini ada orang di Arab, sesembahannya Allah, beribadatnya di Ka'bah, dan ada berhala-berhala di situ bersama dengan orang Quraisy. Kok bahas agama Yahudi sama Kristen? Jadi nyambung. Gitu loh. Nah, terus ini nih. Tadi nggak kamu tanggapi. Kamu tanya nih, Yohanes begini-begini. Gini Gus Wapi, gini. Masalahnya begini loh. Yohanes itu Kristen. Oke, pengikut Yesus. Iya kan? Kristen di situ dalam pengertian pengikut Yesus. Nah, dia mengajar kepada para pengikut Yesus. Nah ini ada orang ngaku-ngaku nabi, bukan orang Kristen juga bukan orang Yahudi, terus komentarin agama orang. Itu dulu yang harus kamu pahami, itu di situ. Nah, lagi pula, kalau misalnya kamu katakan bahwa Yohanes mengada-ngada, itu adalah perkataannya sendiri, nggak pernah Yesus mengaku bahwa dirinya itu adalah firman Tuhan. Kenapa Quranmu mengutip perkataannya Yohanes itu dengan kata-kata kalimatnya, firmannya? Itu loh. Itu dalam bahasa Inggrisnya itu word, the word, ya kan? Kata-kata, perkataan.
Ya kan? Nah, di dalam bahasa Arab itu kalimat, kalimatu, kalimatnya. Coba itu dulu jelaskan dulu, Wafi. Ada malaikat datang kepada Maryam ngomong, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah membuat kamu gembira." Gembira apa? Gembira oleh firman-Nya, oleh kata-katanya, namanya Al-Masih. Coba kalimat itu rancu nggak? Makanya kalau kita baca dalam terjemahan itu ditambahin seabrek tanda kurung. Seabrek aja dibikin tanda kurung. Coba baca itu terjemahannya. Tanda kurung semua isinya itu. Yang diciptakan melalui macam-macam. Dengan kelahiran, padahal nggak ada kelahiran di situ loh. Nggak ada yang ngomong kepada Maryam bahwa Maryam itu akan mengandung atau melahirkan, nggak ada. Di dalam Quran itu. Cek. Di Quran mana ada malaikat ngomong bahwa Maryam itu akan mengandung atau akan melahirkan? Nggak ada. Yang ada, kamu akan digembirakan kalimat darinya, namanya Al-Masih. Isa anaknya Maryam. Anaknya Maryam yang mana lagi? Ada Maryam nih, kamu saya gembirakan dengan Isa anaknya Maryam. Maryam yang mana? Bukannya dia Maryam di depannya. Gitu loh. Coba tanggapi dulu itulah. Biar ke situ dulu kita bahas yang substansi biar gak debat kusir, yuk. Silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi-lagi Mas Edis blunder, saudara ya. Terima kasih. Silakan. Oke. Jadi Mas Edis, begini Mas Edis. Kalau berdiskusi itu utamakan dijawab dulu. Jangan lari dulu ke kitab orang. Tanggungan untuk menjawabnya gak dijawab. Jangan. Bolehlah Anda mau mengatakan apalah Al-Quran itu. Boleh, tapi dijawab dulu Mas Edis. Jangan menolak untuk ngerti gitu loh. Jangan menolak untuk tidak menjawab. Jadi begini Mas Edis. Yohanes ketika menuliskan pada mulanya adalah firman, firman bersama Allah, firman adalah Allah. Sampai dikatakan, dinarasikan. Lalu firman itu menjadi manusia. Wah, tuh. Yesus pernahkah mengatakan dia adalah Allah lalu menjadi manusia? Kan enggak ada. Gitu. Itu jawab dulu, jangan mengatakan Quran nyontek dulu. Jangan menarasikan sesuatu yang lain dulu. Nanti pasti saya jawab. Pasti saya kasih referensi. Anda kan tahu siapa saya, Mas Edi. Saya itu kalau jawab ada referensi. Mau Anda mau bertanya yubashiruki bikalimatin minismuhu Ahmad atau bikalimatin minismuhu Al-Masih, apapun itu ayatnya, akan saya jawab. Dan saya jawab. Saya tuh kalau jawab Mas Edis, referensi dulu baru saya bernarasi. Jangan kemudian Mas Edis mengatakan Al-Quran nyontek tapi nggak ada data. Al-Quran mengatakan Nabi Isa itu adalah kalimat. Saya sudah menerangkan di awal. Maksudnya kalimat Allah menciptakan Yesus, Nabi Isa, kalau kita anggap sama ya. Dengan kata kalimat kun fayakun. Kalimat, kalam. Membedakan kalimat dan kalam aja Anda nggak mungkin bisa. Apa kalimat, apa kalam dalam bahasa Arab. Nggak bisa. Karena 13 tahun belajarnya cuma terjemah. Gitu loh. Apa perbedaan kalimat dan kalam? Nggak bisa. Nah, sehingga yang perlu Anda pahami, Mas Edis, Yohanes itu dapat validasi dari mana? Apakah dari Roh Kudus? Lalu tadi mengatakan Yohanes itu adalah Kristen Pret. Dengan berarti adalah pengikut Kristus katanya. Yang menciptakan Kristen itu Paulus di Antioquia. Yohanes tidak pernah mengabarkan Kristen itu, nggak pernah. Coba sampean baca di Yohanes 1 sampai hatam ya. Saya adalah Kristen. Nggak ada. Anda meminta teks yang mirip dengan perkataan Anda. Kalau Sayyidah Maryam akan hamil Nabi Isa, maka tulisannya harus hamil.
Bukan kami mengabarkan kebahagiaan kepadamu dengan datangnya Isa putra Maryam sebagai anakmu. Oh, gak boleh, harus tertulis hamil. Nah, permintaannya teks banget kan gitu. Tapi di awal saya tanyakan, di mana Yesus ngajari aku adalah Allah? Saya oke, saya minta juga. Sesuai teks. Pada mulanya firman, firman bersama Allah, firman adalah Allah, firman jadi manusia. Nggak ada. Sampai Dajjal keluar 2 kali, nggak ada, saudara. Nggak ada. Itu loh. Anda meminta teks dalam Al-Quran. Yubashiruki tidak mau dimaknai hamil. Tapi Anda dari tadi ketika saya tanyakan, mana yang bukti teks tertulis seperti Yohanes yang diajarkan oleh Matius, Markus, Lukas, yang diajari oleh Paulus, yang diajari oleh Yesus sendiri? Gak ada. Jawab dulu pertanyaannya. Lalu gampang, itu surah Maryam ayat 19 kan yang sampai mau kan? Gampang, itu ada datanya, banyak saudara. Jawab dulu pertanyaan saya, jangan lari ke Quran dulu. Kemarin ketika saya jawab, saya ajukan ke Bible, Anda mengatakan, wah Wafi tidak beriman kepada Quran. Kok jawabannya dari Bible? Sekarang Anda membuktikan omongan Anda sendiri. Anda dari tadi gak menjawab dengan Bible Anda. Anda lari terus ke Al-Quran sampai mengklaim Al-Quran adalah nyontek. Padahal ada bukti, kalimat dikira nyontek. Firman adalah Allah. Di mana di Al-Quran? Tidak ada. Firman jadi manusia di Al-Quran? Tidak ada. Begitu Mas Edis. Jawab. Baik, ya nampaknya kayaknya nggak ada mutunya ini diskusinya ya. Si Wafi nggak sama sekali, dia nggak nyentuh itu. Bagaimana kalimat itu bisa masuk akal? Tadi kan sudah saya bilang Gus Wafi ya. Intinya ini begini loh. Kalian itu numpang gitu loh. Yang mengait-ngaitkan diri nebeng-nebeng. Ini penting sekali teman-teman. Kalau nggak ada Yesus, Islam tuh nggak laku. Jadi Islam itu harus mengaitkan ke Kristen, ke Yesus. Kalau nggak laku. Gitu loh. Masih bilang juga bahwa Quran tidak jiplak. Dengar ya. Satu-satunya buku di bawah kolong langit ini yang mengabarkan tentang ada malaikat datang kepada seorang perempuan bernama Maria, padahal Maria itu dia statusnya belum bersuami, ya, masih perawan. Itu adalah buku Lukas yang kalian katakan kitab karangan, kitab wartawan. Muncul buku 700 tahun kemudian bilang, dan ceritakanlah kisah Maryam ketika dia mengasingkan diri ke sebelah timur. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya yang menjelma menjadi manusia. Di dalam surat Maryam, nih di belakang saya ini. Apa dikatakan di sini? Malaikat itu berkata kepada Maryam, Innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakian. Sesungguhnya saya ini seorang rasul yang datang kepada kamu untuk memberi kamu anak laki-laki yang suci. Diberi anak laki-laki yang suci. Karena diberi anak laki-laki yang suci. Nah, di dalam Bible kata-katanya bukan begitu. Kata-katanya sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Makanya Maryam langsung tahu, mengandung. Makanya dijawab sama Maryam, bagaimana mungkin hal itu akan terjadi karena saya belum bersuami. Kok kamu bilang saya akan mengandung? Makanya kalimat percakapan itu masuk akal. Setelah saya melakukan penelitian, itu dijiplak oleh surat Maryam ayat yang mulai dari 16 sampai 19. Di situ dikatakan, sesungguhnya saya ini seorang rasul. Bahasa Arabnya, innama ana rasulu. Sesungguhnya saya ini seorang rasul. Ya kan? Dari Tuhanmu untuk memberi kamu anak. Memberi kamu anak loh. Emangnya Maryam pernah dia terbesit di pikiran dia bisa hamil sendiri gitu? Anehnya di dalam Al-Quran, Maryam tahu. Bagaimana mungkin saya bisa punya anak secara ajaib tanpa disentuh laki-laki? Dari situ kita orang yang waras yang baca, ini akal-akalan, ini percakapan nggak masuk akal. Dari mana dia bisa tahu bahwa bagaimana mungkin saya punya anak tanpa disentuh laki-laki?
Emang yang ngomong kalau dia akan punya anak tanpa disentuh laki-laki siapa? Yang dibilang ke dia itu, saya mau kasih kamu anak laki-laki. Udah ada jenis kelaminnya. Makanya tulisan-tulisan dalam Al-Quran itu seabrek tanda kurungnya ditambahin. Dibilang, saya menggembirakan kamu dengan kalimat darinya, namanya Al-Masih. Gitu loh. Makanya sesungguhnya Gus Wapi, kalau Anda betul-betul mendalami, Anda akan sadar kok bahwa kitabku itu jiplak dari Lukas, tapi ngawur jiplaknya. Silakan. Waduh, panas ini. Mereka panas. Silakan. Pasti nggak dijawab lagi sama dia nanti tuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dia menframing saya nggak jawab, padahal dari tadi pertanyaan saya nggak ada disentuh pun. Mana, Dis? Yes, Yohanes ajaran dari mana itu? Itu jawab dulu, Dis. Kan saya kan pertama yang bertanya kan, tadi kan di sesi pertama kan. Cobalah agak dewasa dikit ya, jangan berdiskusi itu isinya framingan terus. Kalau seperti itu Anda agak berkembang, Mas Edis. Jauh-jauh ada di Amerika, cuma ilmu framingan, data dulu, sampaikan. Oke lah, gak usah disebutkan misalnya. Sampaikan data dulu, baru Anda bernarasi. Dari tadi saya tidak dengar itu, mana jawaban di awal pertanyaan saya. Yohanes tahu dari mana bahwa Yesus itu adalah firman Allah, dia adalah Allah lalu jadi manusia. Gak ada jawabannya. Gitu loh. Yang dibawa-bawa malah Al-Quran dari tadi. Jawab dulu, saya kan sampaikan, jawab dulu baru lari ke Al-Quran. Kalau saya nanti jawab di Al-Quran, Anda tambah kemana-mana nanti. Lupa sama pertanyaan saya. Karena itu pengalaman saya diskusi sama Anda seperti itu. Coba kita fokus dulu. Yohanes tahu dari mana? Kalau Anda tidak tahu ya, saya akan ajukan 2 pertanyaan lagi. Oke lah, berarti anggap tidak tahu, tapi kan dia malu, guys. Ya, mau jawab tidak tahu kan malu. Lalu lari ke Al-Quran terus dari tadi. Padahal kemarin dia sendiri bilang, jawab dulu dengan Al-Quranmu, jangan langsung kitab orang. Berarti menunjukkan Anda tidak beriman sama kitab Anda. Edis, Mas Edis, Rek. Dari tadi ditanyain malah lari ke kitab orang. Kalau Al-Quran itu dikatakan nyontek, tadi Mas Edis mengatakan, Maryam di Al-Quran nyontek Lukas katanya. Mana bukti sejarahnya? Maryam pernah baca Lukas, Dis. Tunjukkan, jangan cuma bilang, Maryam di Quran nyontek Lukas karena mirip. Apa ini? Berarti kalau becak, rodanya ada 3, becak niru Tritunggal gitu. Ya, Masya Allah, terima kasih teman-teman. Kalau ada becak yang rodanya 3, berarti becak itu niru Tritunggal gitu. Gak gitu konsepnya, Dis. Buktikan dulu, pernahkah Nabi Muhammad menyontek Lukas? Membaca Lukas sekali aja. Fakta sejarah. Pernahkah Sayyidah Maryam membaca Lukas? Kan gak bisa Anda membuktikan itu. Nah, ketika gak bisa itu namanya fitnah, Dis. Larinya itu fitnah. Saya gak pernah mengatakan nyontek-nyontek dari tadi. Padahal nih ya, yang sebenarnya nyontek 100% itu adalah Bible Anda. Lalu Anda mengatakan Nabi Muhammad tidak akan laku kalau tidak ada Yesus. Oh, saya katakan Mas Edis. Saya katakan ya. Perjanjian baru tanpa kitab orang Yahudi, Yesus tidak pernah ada di dunia. Perjanjian baru, kalau tidak ditempelkan kitab Yahudi, kitabnya orang Yahudi nih, maka Anda tidak punya Tuhan sampai sekarang, saudara. Gak punya Tuhan kamu. Karena yang mengatakan Yesus itu Tuhan berdasarkan nubuatan-nubuatan yang ada di dalam perjanjian lama. Perjanjian lama kitab Yahudi. Yang nyontek itu kitab kamu sebenarnya, Mas Edis. Buktinya ditempel di aku. Di aku ini. Ini adalah kitab kita katanya. Yahudi itu, ya. Yahudi sekarang coba kalian tanyakan kepada Yahudi. Diludahi kalian kalau bilang seperti itu. Ngais-ngais ayat di dalam kitab Yahudi, lalu menetapkan Tuhan sendiri, dipahami sendiri. Itu namanya nyontek. Buktinya real, jelas, ditempel kitab orang Yahudi itu. Kalau gak ada orang Yahudi, gak punya Tuhan sampean. Jadi jangan pernah mengatakan Nabi Muhammad gak laku, gak ada Yesus. Nabi Muhammad pernah membaca Lukas, pernah membaca Injil Matius, gak ada. Oke, karena pertanyaan pertama gak dijawab,
setelah ini, sesi ini akan saya jawab tentang Maryam, ya. Yang yubashiruki, itu akan saya jawab setelah ini. Sekarang saya ajukan pertanyaan, karena di awal saya yang bertanya, tapi gak ada jawaban. Yohanes tidak bisa. Oke, sekarang kita ganti kepada Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes Pembaptis menarasikan, Yesus adalah domba. Ingat, Yesus adalah domba. Dari mana Yohanes tahu istilah itu dan di mana dia menetapkannya? Yesus disebut anak domba Allah. Domba berarti binatang, berarti Yesus binatang. Kalau dikatakan anak domba berarti anaknya binatang. Istilah domba kepada Yesus, Yohanes Pembaptis mana dalilnya? Apa itu referensinya? Dijawab Mas Edis. Ya, saya tanggapi ya. Ya, kita makin kecewa semakin dalam ya sama si Gus Wapi ini. Jadi gini Gus Wapi, saya paham bahwa kamu kan diskusi kan memang baru kemarin sore. Jadi membahas hal-hal yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan antar iman gitu loh. Nggak ada hubungannya. Di Quran tuh nggak ada Yohanes, nggak ada. Nggak ada hubungannya. Saya ajak kamu membahas sesuatu yang bisa kamu lihat dari dua sisi nih, gitu loh. Kamu tanya Yohanes dapat dari mana? Yohanes itu muridnya Yesus. Jadi apa yang dikatakan dia tentang Yesus itu masuk akal, masih bisa diterima akal sehat. Yang nggak masuk akal itu Muhammad ngomong-ngomong tentang Yesus. Muhammad dari 700 tahun setelah peristiwa dari dalam gua ngomong cerita tentang Yesus. Ini sama aja. Kamu percaya nanti anak Batak masuk dalam gua, terus dia cerita tentang Muhammad. Itu kalian tuh kayak begitu. Makanya saya nggak mau debat kusir. Saya tahu kamu orang baru dalam dunia debat. Tema-temamu tema-tema yang akan menimbulkan debat kusir, gitu loh. Saya kasih tema-tema yang ilmiah, yuk ilmiah. Kita nggak usah bahas iman-iman, nggak usah bahas dogma, karena itu debat kusir percuma, nggak ada ketemunya, nggak percayalah. Beda ajaran Islam dengan ajaran Kristen tuh beda. Kristen tuh pengajarannya jelas, ya jelas, tempatnya jelas, kejadiannya jelas, peristiwanya jelas, tercatat dalam sejarah. Sementara Muhammad itu kalau ditanya sama orang Islam, Muhammad lahir di mana? Itu harus ngarang dulu. Muhammad itu kalau ditanya sama orang Islam, di mana dia lahir dan pada masa pemerintahan siapa? Nggak tahu, orang Islam nggak ada yang tahu. Gitu loh. Dibilanglah lahir di tahun gajah, pada waktu zaman pasukan Abraha. Ngarang semua, itu nggak ada di Quran. Gitu loh. Sekarang begini, nggak usah bahas yang kayak begitu. Saya ajak Anda, Gus Wapi, ayo, mau nggak diskusi yang ilmiah? Nih loh, Lukas yang kalian katakan kitab wartawan, itu bilang kayak begitu tuh. Ada malaikat datang kepada seorang perawan, Maria namanya. Dia bilang sama perawan itu, kan kaget itu Maria itu. Nih kan, ini nih, teman-teman bisa perbesar sendiri. Ini datanya di belakang saya tulis, biar Wapi ini. Data kalau saya di kepala, Wapi nggak sempat buka kayak begitu. Kecuali kita nggak pakai waktu. Ayo, kalau nggak pakai waktu. Gitu loh. Nah, tertulis di situ, Maria terkejut mendengar salam itu. Ada salam dulu. Salam, hai engkau yang dikaruniai. Ya kan? Lalu Maria terkejut mendengar salam itu. Dan bertanya-tanya dalam hatinya, apa maksudnya salam itu? Lalu kata malaikat itu kepada Maria, jangan takut hai Maria. Ya kan? Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau akan menamai dia Yesus. Kalimatnya bukan, hai Maria, saya mau kasih kamu anak namanya Yesus. Ya pasti Maria bingung nanti, anaknya siapa bos? Anak siapa? Gitu loh. Nah di dalam Quran dibilang sesungguhnya di situ menjelma menjadi laki-laki di situ. Bukan dalam wujud malaikat di situ. Menjelma menjadi manusia yang sempurna. Injil itu dalam rupa malaikat. Makanya ada otoritas, ada power di situ. Ada wibawa di situ.
Makanya Maria dengar. Nah, di dalam Qur'anmu yang ngomong itu laki-laki. Ya kan? Bilang, saya mau kasih kamu anak laki-laki yang suci. Namanya adalah Isa. Udah ada namanya. Udah ada namanya di situ. Anaknya udah ada jenis kelaminnya laki-laki. Nah, yang menjadi tidak logis, bagaimana Maryam bisa tahu di dalam Quran bahwa anak itu maksudnya dari dalam kandungannya dan lahir tanpa disentuh? Dari mana dia tahu? Mana ada perempuan yang bisa berpikir ada dia mengandung sendiri? Dapat ide dari mana? Makanya saya bilang, penulis Al-Quran seolah-olah Maryam di dalam Al-Quran itu pernah dengar cerita Maria dalam Injil. Itu saja yang logis-logis saja, nggak usah bahas yang dogma-dogma. Ayo, silakan tanggapi. Iya, kamu gara-gara menang koin aja, makanya kamu jalan terus. Ajar terus, yang penting koin di sini banyak. Muslim kan kayak begitu. Silakan. Walaupun nggak tahu apa-apa, yang penting kasih aja. Silakan. Silakan. Kok malah bahas koin gitu loh. Silakan. Gini Mas Edis. Tadi pertanyaan saya juga gak dijawab teman-teman ya. Masalah Yohanes Pembaptis mengistilahkan Yesus itu hewan. Ya, Yohanes Pembaptis mengistilahkan Yesus itu hewan, saudara. Hewan. Yaitu anak domba. Nah, kalau anak domba berarti bapaknya juga domba, juga hewan berarti. Nah, istilah itu dapat dari mana Yohanes itu, gitu loh. Itu loh dijawab, jangan lari ke Quran terus. Lalu, ini ya, saya sampaikan. Ini terpaksa harus saya jawab karena Mas Edis kayaknya tidak mau menjawab ini. Nih, saya buka dulu kameranya. Ini ya. Dari sini surah Maryam. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. Nah, ini biasanya kalau kita baca Quran, yang kepanasan itu syaitan. Mas Edis kayaknya kepanasan, guys. Iya, masalahnya saya nggak ngerti bahasa Indonesianya, itu cuman ini waktu saya ini. Silakan. Ini waktu saya ini. Ya, kepanasan itu cuma setan biasanya. Ini sudah terbukti ya, mujizat Al-Quran ya. Kepanasan beneran ya. Qala innama ana rasulu rabbik. Malaikat Jibril mengatakan, aku adalah utusan dari Tuhanmu. Li'ahabalaki. Untuk aku memberikan kabar kepadamu tentang datangnya gulaman. Seorang anak laki-laki zakiyan yang suci. Nah, anak laki-laki zakiyan yang suci. Maksudnya bagaimana? Ini ya. Ini fa'arsala ilaiha ruhana, yakni Jibril alaihi salam. Jelas, Jibril. Kemudian dia fatamatsala laha basyaron sawiya, yang berubah menjadi manusia. Lah, gulaman zakiya ini ya. Bahwa Nabi Sayyidah Maryam akan dikabarkan akan memiliki apa? Waladan salihan. Anak yang saleh, tohiron yang suci, minadz-dzunub, dari dosa. Nah, kemudian Sayyidah Maryam mengatakan, walam yamsasni bashar, bagaimana saya ayyakunu li gulam, anna yakunu li gulam walam yamsasni bashar. Bagaimana saya memiliki anak laki-laki dan tidak ada seorang laki-laki pun yang pernah menyentuh aku. Ailam yakrobni zaujun, maksudnya dia tidak pernah didekati oleh seorang pasangan laki-laki, tidak pernah. Begitu. Walam aku bahagia, tetapi aku bukan wanita yang nakal, yang berzina, tidak. Nah, ini justru menunjukkan bahwa mukjizat Allah ketika ingin memberikan anak itu menunjukkan tanpa seorang suami bisa. Adam saja ya, kalau kita agak masuk akal ya. Adam saja lahir tanpa seorang ayah dan ibu. Maka Sayyidah Maryam dikabarkan akan mendapatkan seorang anak laki-laki tanpa seorang ayah, dan itu tidak mustahil bagi Allah. Begitu. Ya, begitu.
Ketika saya tanya kepada Anda, kemudian ini berarti menyontek. Ya, Maryam menyontek di kitab Lukas. Mana datanya nyontek itu mana? Gitu loh, jangan cuma framing. Dia heran, dia ketakutan katanya. Yang ketakutan itu Tuhannya, Mas Edis ini ya. Kok Tuhan takut gitu loh. Lukas 22:45. Ia, Yesus, sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Loh, Yesus yang katanya Tuhan bertemu malaikat ketakutan, saudara. Bayangkan. Masa gak kenal sama malaikatnya? Tuhan ketemu malaikat, gak ada di dunia ini orang yang ketakutan sampai keringatnya bertetes-tetes darah. Gak ada. Ini udah jelas loh. Lukas menulis bagaimana peristiwa datangnya malaikat Gabriel. Di situ malaikat Gabriel tuh. Nih, coba ya saya hilangin aja diri saya biar kelihatan di layar. Nah nih, saya bacakan ya, tapi ya tuh terlalu kecil sekali tuh. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ada tuh, tempatnya ada, kotanya ada. Inilah jelas ini. Ini bukan peristiwa fiktif. Muncul Quran. Dan ceritakanlah kisah Maryam. Yang disuruh nyeritain Muhammad. Yang dia bukan orang Kristen, bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani. Ini nggak masuk akal. Masa iya ngomong sama Muhammad, ceritakanlah kisah Maryam. Maryam siapa? Orang mana? Gitu loh. Cobalah sadar dulu. Lagi pula, Gus Wapi, di Quranmu nggak ada loh. Jibril itu nggak ada di situ. Ruhana yang menjelma menjadi manusia, nggak ada Jibril. Kenapa bisa Jibril? Ya karena di sini tertulis Gabriel. Nyontek lagi. Datanya mana? Ini datanya. Gitu loh. Kemiripan-kemiripan ini adalah sebuah indikasi plagiatisme. Itu diterima di dalam kajian ilmiah, itu diterima. Kemiripan itu indikasi plagiatisme. Gitu loh. Namanya sama, mirip. Maria, di situ Maryam, di sini Maria. Ya kan? Terus yang datang di sini Gabriel, di situ nggak disebutin, lalu dibilang-bilang itu Jibril. Ini logika pertama, coba kamu bantah dulu, Afi. Nih. Di situ disebutkan bahwa malaikat itu yang menjelma menjadi manusia, bukan malaikat. Yang dilihat Maryam itu adalah manusia biasa. Dia bilang gini, "Saya mau memberi kamu anak laki-laki." Yang suci di situ. Gulaman Zakia katanya, laki-laki yang suci. Udah ada lah, jenis kelaminnya udah ada. Ini saya bayangin, coba kamu pergi ketemu sama perempuan yang kamu nggak pernah ketemu sama dia sebelumnya, ya, nggak pernah ngobrol sebelumnya, baru pertama kali ketemu kamu bilang begini, "Dek, apa? Saya mau kasih kamu anak laki-laki." Bagaimana mungkin saya punya anak tanpa disentuh, sedang tidak pernah laki-laki menyentuh saya? Tahu dari mana kalau maksudnya itu lahir secara ajaib? Tahu dari mana? Maryam tahu dari mana itu? Lagi pula, nggak ada di situ sebuah narasi bahwa Maryam itu akan punya anak. Nggak ada. Di dalam Quran tidak ada narasi bahwa Maryam akan punya anak. Yang ada Maryam itu akan dikasih anak. Nah kalau dikasih anak, kalau dikasih anaknya pasti dari luar rahimnya. Justru yang nggak masuk akal, Maryam ngomong, bagaimana mungkin saya punya anak tanpa disentuh laki-laki? Lalu dijawab, hal itu mudah bagi Tuhanmu. Coba Maryam punya ide itu dari mana? Dia bisa tahu bahwa anak itu lahir secara ajaib. Tahu dari mana dia? Logis, yuk berpikir logis. Udah ketahuan itu sebenarnya jiplak ini loh, jiplak Injil Lukas. Kalau benar-benar kita sadar, sebenarnya Al-Quran tuh jauh dari bisa dipercaya, itu jauh. Silakan. Gak mau ngomong jauh, mau bahas dogma lagi nanti ya, mau bahas dogma. Ayo, jelaskan secara logis yuk. Mulai panas dia, guys. Mulai panas Mas Edis, ya Allah. Mana jawabannya? Apa kaitannya anak domba ini dengan agamamu loh? Ini kan temanya membahas ajaran, ya.
Temanya di awal kita itu membahas ajaran Paulus, ajaran Yesus, ajaran Kristen dengan ajaran Nabi Muhammad, Islam. Maka wajar saya bertanya, gitu loh. Buktikan data Anda itu. Yohanes tadi yang dianggap murid Yesus, Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 14, dari Yesus adalah firman sampai jadi manusia, nggak ada ternyata. Yesus tidak pernah ngajari bahwa dia adalah firman dari Allah lalu jadi manusia. Nggak pernah ngajari, itu narasi Yohanes pribadi. Tak pernah diajarkan oleh murid-murid Yesus yang lain. Ini kan temanya ajaran, makanya saya tanyakan gitu loh. Kemudian, oke, Yohanes yang murid Yesus gak dijawab. Sekarang saya pertanyaan Yohanes yang pembaptis. Ketika mengatakan Yesus adalah binatang, anak domba. Yesus adalah bukan menghapus dunia. Yesus itu tidak bisa menghapus dunia. Wan, dia saja tewas kok 3 hari. Menghapus dosa. Kan gitu narasinya, menghapus dosa. Nah itu gak ada itu. Gak dijawab juga itu. Apa urusannya dengan Islam loh? Karena apa urusannya sama Islam? Saya tanya, bener gak ajaran itu? Gitu loh. Di dalam Bible kamu itu bener gak ajaran itu? Buktikan bro. Lalu ketika di dalam Maryam dikatakan, aku datang kepadamu, kata malaikat Jibril, untuk memberimu anak. Ya, memberi anak kan bisa jadi dikasih anaknya. Itu kan pikiran kamu. Karena jawaban Sayyidah Maryam sudah membuktikan gimana saya punya anak. Saya tidak pernah disentuh oleh pasangan, oleh suami. Berarti mau hamil itu bukan dikasih anaknya. Kalau dikasih anaknya ngapain disentuh? Tanpa disentuh laki-laki, cukup ngambil di yatim piatu ya, di anak yatim kan bisa. Tidak usah disentuh laki-laki. Tapi jawaban Sayyidah Maryam, walam yamsasni bashar. Tapi aku tak pernah disentuh oleh pasangan suami. Laki-laki, maksudnya akan hamil tanpa suami. Itu logik bagi orang yang punya pikiran. Kalau cuma dikasih anak langsung, maka Sayyidah Maryam tidak mengatakan seperti itu. Pasti jawabannya begini, dari mana anak itu dapatnya? Gitu baru. Dari perusahaan yatim piatu misalnya. Baru, tapi dia mengaitkan bahwa dia rahimnya, dirinya tak pernah disentuh laki-laki, berarti maksudnya akan dihamilkan tanpa seorang suami. Itu logik bagi orang yang pikir itu, yang pikirannya sehat ya. Entah kalau pikirannya gak sehat sampai songkoknya warna merah, saya tidak paham. Gitu. Sehingga ayolah Mas Edis, yang heran itu seperti ini Mas Edis. Ada Tuhan, Yesus yang dianggap Tuhan, tapi Mas Edis ternyata gak percaya ya kalau Yesus itu Tuhan. Ternyata Mas Edis dalam video kemarin, dia gak percaya kalau Yesus Tuhan, saudara. Gak percaya. Oke lah, minimal Yesus utusan. Yesus ketemu dengan malaikat, dia ketakutan berpeluh darah, bayangkan. Masa Yesus yang diagung-agungkan ketemu malaikat berpeluh darah? Gak pernah ada orang ketakutan seperti itu. Yang kedua, yang heran itu seperti ini bro. Yang heran itu seperti ini. Nih. Ya, ini ajaran kamu ini. Ini kan temanya ajaran. Paulus, Kisah Para Rasul 9 nomor 5. Ketika ketemu suara Yesus nih. Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan, langsung ditebak ini. Kok bisa langsung nebak seperti ini nih? Siapakah engkau? Tuhan, langsung Tuhan. Bisa jadi ini iblis loh yang datang loh. Bisa jadi iblis. Ketika langsung ditebak-tebakan oleh Saulus adalah Tuhan, ya sudah. Saya adalah Yesus yang engkau aniaya itu. Wah, ngaku-ngaku kan akhirnya kan. Yang kayak gitu yang bikin saya heran. Ada suara langsung ditebak. Oh Tuhan. Nah, ini ajaran dari mana ini? Ini temanya ajaran, bro. Gitu loh. Saya sudah jawab sama tafsir tadi bahwa fa'arsala ilaiha ruhana. Kami mengutus Jibril. Kenapa Jibril tidak pernah dinarasikan? Jibril begitu, ruhana, ruhul kudus. Ruhul kudus adalah gelar bagi Jibril. Disebut ruhul kudus karena dialah yang mengantarkan kitab suci. Maka agama sebagaimana dia adalah roh dalam agama. Begitu, itu jawaban Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib. Keren, gak jiplak kitab orang lain bro jawabannya. Gitu loh.
Baik. Kita tanggapi lagi ya. Kayaknya si Wapi ini harus kita ikuti dengan pola debat dogma ya. Kalau debat dogma kayaknya dia suka. Kalau debat ilmiah mereka langsung ketahuan bahwa kitabnya itu cuma puisi-puisi aja. Jadi kalau kita baca ya narasi dalam Quran itu, Quran ada Maryam sama malaikat itu yang ngomong itu perhatiin akhirannya. In ABAB begitu, A atau ABAB. Kalau kita pakai akal sehat, nggak mungkin percakapannya itu betul-betul kayak gitu. Gitu loh. Masa iya orang ngobrol kok nyambung begitu? Coba lihat itu. Tapi memang dia nggak mau bahas ini teman-teman, karena takut ketahuan bahwa memang Al-Quran itu memang nggak bisa dipercaya kalau dikaji secara ilmiah. Kalau dicari secara dogma, iya. Namanya dogma. Kalau dogma yang ngapain? Muhammad menerima wahyu. Terus dia dapat wahyu, dia adalah utusan dari Tuhan. Tuhannya orang Quraisy, yang diklaim Tuhannya orang Quraisy inilah Tuhannya orang Yahudi dan Tuhannya orang Nasrani. Katakanlah Tuhan kami dan Tuhan kamu itu satu. Kata Pak Prabowo, sorry Jadi kalau mau bahas yang dogma-dogma nggak apa-apa, saya turutin. Nah, terus dia bilang begini. Dikatakan begini. Apakah Paulus ya dan ajaran kitabnya itu ada kaitannya dengan Islam? Paulus mengajarkan begini. Di dalam Quran nggak pernah disebut Paulus. Gus Wapi, Paulus tuh gak pernah disebut loh. Kamu nyalain Paulus, tapi Allah dan Muhammad gak pernah nyebut. Coba. Ini gimana kita mau diskusi kayak begini? Ya kan? Nah, terus kamu bilang begini. Maryam berkata, bagaimana saya punya anak? Emang yang ngomong kalau Maryam punya anak siapa? Di ayat itu. Tunjukin ayat yang bilang bahwa Maryam akan punya anak. Nggak ada yang bilang Maryam akan punya anak. Yang ada Maryam akan dikasih anak. Yang dibilang sama Maryam itu mau dikasih anak. Udah ada jenis kelaminnya. Maryam itu posisinya perawan. Bagaimana mungkin dia bisa berpikir bahwa anaknya itu dari rahimnya? Coba yang ngomong bahwa Maryam akan punya anak dari rahimnya itu siapa? Nggak ada. Gitu loh. Sama seperti kalau kamu ketemu perempuan. Orang perempuan itu yang belum punya suami nggak akan mungkin dia ngarep-ngarep dia punya anak. Seolah-olah dalam narasi Al-Quran ini Maryam tuh ngarep-ngarep punya anak. Gitu loh. Padahal dia posisinya masih belum bersuami. Lagian ya kalau dibaca makin pusing itu dikatakan. Ketika dia mengasingkan diri ke sebelah timur katanya. Lalu ruhana menjelma. Ngasingkan ke sebelah timur ngapain? Aneh gitu loh ceritanya. Tiba-tiba ngasingin ke sebelah timur. Kalau ditanya sama muslim, oh itu mengasingkan ke sebelah timur karena dia ingin menghindari. Karena dia punya anak tanpa suami. Loh, harusnya diberitahu dulu, hamil dulu, baru ke sebelah timur. Ini ke sebelah timur dulu, baru dikasih tahu. Kebalik-balik. Terus itu juga bertentangan dengan surat Ali Imran ayat 45. Di dalam surat Maryam yang datang kepada Maryam itu ruhana, satu orang, ruhana. Tapi di dalam Maryam surat Ali Imran ayat 45 yang datang para malaikat, direvisi. Direvisi itu kata-katanya beda lagi. Kalau di dalam surat Maryam kata-katanya innama ana rasulul li ahaba laki gulaman zakian, tapi di dalam Ali Imran 45 wa idzqala malaikatu. Bingung, jadi bingung, direvisi. Karena bingung tadi itu direvisi lagi, makanya sampai sekarang masih di situ dua-duanya. Nah, coba silakan. Yo. Dijawab, Papi, dijawab. Jangan lari kemana-mana. Nggak disentuh sama sekali. Yang penting koin jalan terus, kata Wakil. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya jawab dulu ya. Bosen dengerin framingan terus isinya. Nangis dia, udah mulai curhat dia. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati, kepanasan ya. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك
Innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul masih. Ya, ini dikasih kalimat yang namanya nanti Al-Masih. Al-Masih siapa? Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Idh qalat, tatkala berkata al malaikatu malaikat. Dinarasikan dalam Maryam, malaikat ini adalah Jibril. Ya Maryam, wahai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah, yubashshiruki, akan memberi kabar gembira, bi kalimatin, dengan sebuah kalimat, minhu, dari Allah, ismuhu, yang bernama Al-Masih Isa bin Maryam, yang beliau adalah wajihan, terkemuka, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Nah, di sini dijelaskan Mas Edis, semuanya dijelaskan bahwa ini akan diberikan anak. Maksud diberikan anak adalah bahwa Sayyidah Maryam akan hamil tanpa seorang suami. Mau tidak mau, Anda harus percaya Mas Edis, bahwa cerita tentang Maryam itu hanya ada satu dalam sejarah. Tidak ada orang yang bermaryam dua, yang punya anak tanpa suami dalam sejarah. Otomatis, yang diceritakan Al-Quran dengan Bible adalah satu oknum. Tetapi, mana yang benar? Apakah Yesus yang lahir di kandang domba? Atau Nabi Isa yang lahir di bawah pohon kurma? Kedua kitab suci ini sama-sama kitab suci samawi, datang dari Tuhan, tetapi menarasikan satu oknum. Sampean kalau mau mengatakan ini Maryam beda dengan Bible, sampean buktikan dalam fakta sejarah ada dua Maryam yang hamil tanpa suami, itu ternyata ada dua orang. Nggak akan bisa, nggak akan bisa. Tetapi kalimat di sini jelas bahwa dikabarkan akan memiliki anak. Pengetahuan dikabarkan akan memiliki anak itu terjawab dengan jawaban Sayyidah Maryam ketika mengatakan walam yamsasni bashar. Walam yamsasni bashar, aku tidak pernah berkumpul, bersenggama, tidak pernah berhubungan intim dengan laki-laki, disentuh sama laki-laki, maka itu menunjukkan hamil, bukan dikasih anak langsung besar, bukan. Beda dengan Sayyidah Halimah, ya. Kemudian Mas Edis tadi mengatakan, kalau kamu menolak Paulus, ya, kamu kan menolak Paulus. Nabi Muhammad, kalau memang Paulus itu adalah penyesat, kenapa Nabi Muhammad tidak pernah bercerita tentang Paulus? Saudara, Yesus saja tidak pernah cerita Paulus. Kalau memang Paulus itu penting, ngapain jauh-jauh ke Nabi Muhammad? Yesus tidak tahu sama Paulus. Yesus tidak kenal sama Paulus. Yesus tidak pernah bilang ikutilah Paulus dalam ajaranku. Tidak pernah. Yesus saja yang Tuhan tidak pernah cerita Paulus. Padahal tulisannya mendominasi di dalam perjanjian baru, saudara. Tulisannya lebih banyak kalamnya Paulus daripada Yesus sendiri. Bayangkan. Ini bukan kitab suci Yohanes, bukan kitab suci Markus Lukas, bukan kitab suci Yesus, tapi ini kitab suci Paulus, namanya perjanjian baru. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah cerita Paulus. Murid-murid Yesus tidak pernah mengajarkan ajaran Paulus. Tapi ternyata tulisan Paulus lebih tebal, tulisan Paulus lebih diikuti, tulisan Paulus lebih ditaati daripada perkataan Yesus yang bertinta merah, saudara. Jauh-jauh ke Nabi Muhammad, terlalu jauh, bro. Yesus yang setingkat Tuhan nih, ya, yang katanya ada Roh Kudus nih, gak kenal sama Yesus. Sama Paulus gak kenal. Kok malah jauh-jauh ke Nabi Muhammad yang beliau adalah basyarun la kal basyar bal huwa kal yakuti bainal hajar. Nabi Muhammad manusia biasa, tapi seperti permata di antara para batu. Biasa dong. Yesus saja tidak pernah cerita Paulus. Oh, jauh-jauh ke Nabi Muhammad. Hajar itu, bro. Ubur-ubur ikan lele, jangan kabur, le. Jawab itu ya. Baik, saya tanggapi ya. Sekali lagi saya tanggapi. Karena dia kan maunya yang tertulis-tertulis ya. Sama dia tadi saya tanya itu. Emosi dia, guys. Pusing dia.
Bodrek. Baik, saya sebentar Wapi, saya balik dulu ya, kamera saya balik dulu. Kamu kan biar nggak ngeles lagi kamu, biar nggak debat-debat kusir yang nggak ada artinya. Biar tidak membahas hal-hal yang nggak ada substansinya, nggak ada hubungannya dengan Islam ataupun Kristen. Pusing dia. Iya, karena Paulus nggak pernah disebutkan. Paulus nggak pernah disebutkan dalam Islam. Ngapain bahas-bahas Paulus? Nih, lihat ya nih. Yesus aja lah penanya. Ini Maryam ayat 19. Apa dikatakan Maryam 19? Di sini yang datang Ruhana, yang orang Muslim karang menjadi Jibril, ya, berkata, sesungguhnya aku, perhatikan, sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberi kamu seorang anak laki-laki yang suci. Ya, nah, kalau di dalam versi satunya, nih, di dalam versi yang Ali Imran, nih perhatikan. Ketika malaikat, sebenarnya kalau bahasa aslinya ini para malaikat ya. Ketika para malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah." Perhatikan. Di sini sesungguhnya aku adalah utusan Tuhanmu. Di sini sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat darinya. Nih, dalam tanda kurung. Ini tanda kurung semua seabrek-abrek ini. Karena memang penulis Al-Quran ini tahu ini orang yang baca ini pusing nanti. Makanya dibikin tanda kurung. Tapi kalau kita baca, ya, dikatakan qala, ya, wa itqala, ya kan? Malaikatuhu, para malaikat berkata, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat darinya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Ayat ini berkontradiksi dengan ayat yang sini, bahwa di dalam surat yang satunya disebutkan bahwa yang datang itu adalah seorang manusia, karena dikatakan menjelma menjadi manusia. Nah, di sini kontradiksi yang sudah jelas-jelas, dan ini dulu sudah pernah saya tanyakan, ya. Tapi tentu saja seperti biasa, ya, di dalam agama Islam itu memang dibolehkan yang namanya takiyah atau menyembunyikan. Nah, Gus Wapi tahu itu apa itu takiyah, betul Gus Wapi? Bahwa takiyah itu artinya menyembunyikan? Coba pertanyaan saya simpel aja. Kenapa? Gini aja. Bagaimana solusi Wafi untuk mensinkronkan dua kejadian yang sama tapi dinarasikan sangat berbeda itu? Nah, itu menjadi satu indikasi bahwasanya Al-Quran mengalami revisi, dan revisinya masih ada sampai sekarang di situ. Tolong dicatat. Pertanyaannya, siapa yang datang kepada Maryam dan apa yang diucapkannya? Versi surat Maryam, yang datang itu adalah Ruhana yang menjelma menjadi manusia, yang berkata, sesungguhnya aku menggembirakan kamu dengan kalimat, sesungguhnya aku menggembirakan kamu untuk memberi kamu anak laki-laki yang suci. Atau di dalam surat Ali Imran ayat 45 yang di situ dikatakan bahwa sesungguhnya Allah. Jadi bukan aku, tapi Allah, ya, menggembirakan kamu dengan kalimat darinya, namanya Al-Masih putra Maryam. Tidak ada di situ kalimat gulaman zakian, ya kan? Karena jawaban Maryam sama itu. Jawabannya ana yakunu li gulamu. Bagaimana mungkin saya punya anak tanpa disentuh laki-laki? Lagi-lagi, dari mana Maryam tahu bahwa itu maksudnya anak tanpa disentuh laki-laki? Itu aja sudah satu kesalahan fatal. Karena nggak pernah ada kejadian di muka bumi ini orang hamil tanpa berhubungan. Dari mana dia bisa ngomong? Bagaimana saya bisa hamil tanpa berhubungan badan? Yang ngomong sama dia kalau dia akan hamil tanpa berhubungan siapa? Makanya saya bilang, Gus Wapi, kalau kamu betul-betul menyadari
Udah jelas kok ketahuan. Ini Maryam ini dia pernah ngintip cerita Maryam yang ada di dalam Injil Lukas. Nah, silakan. Saya nggak mau nanggapi yang debat kusir, yang itu ilmiah itu. Silakan. Aduh, udah nanggapi katanya guys. Gak mau nanggapi katanya. Iya, dia ketawa-ketawa terus dia karena poinnya ngalir terus dia. Yang papa, yang penting umat muslim kan tahu aja mereka kan imani saja. Yang penting mereka ngalir terus gitu ya. Silakan. Kok malah iri sama koin gitu loh. Silakan. Kok malah bahas koin. Sabar Mas Edis. Mungkin para donatur Mas Edis belum datang, masih sibuk, masih mencari Roh Kudus. Waktu berjalan, silakan. Santai lah, ini waktu saya, terserah saya mau ngomong apa. Yang penting koinnya. Si Wapi udah, dia intinya cuma koin aja si Wapi ini nggak mau jawaban. Yuk. Bre. Ini temanya ajaran, Bre, ya. Temanya ajaran. Jangan koin bahasnya, Bre. Gitu loh. Jangan koin, ini ajaran temanya. Jadi terserah saya membahas ajaran dari manapun kekristenan. Anda tidak mau jawab, nggak apa-apa. Jadi umat Islam bisa tahu mana yang dijawab pakai data, mana yang tidak. Anda tadi mengatakan bahwa Sayyidah Maryam nyontek. Tapi Anda gak bawa data, bro. Kapan Sayyidah Maryam baca Lukas? Gitu loh. Kapan Sayyidah Maryam baca Lukas itu kapan? Buktikan dalam sejarah Maryam pernah, yang ada di Al-Quran pernah baca Lukas. Baru kita akan mengatakan, wow hebat Mas Edis. Gitu loh. Nah, kalau cuma tuduhan seperti itu bro, lalu mengatakan agama Islam itu takiyah katanya. Takiyah. Yang takiyah itu agama Anda, mohon maaf ya, mohon maaf. Anda menuduh Islam takiyah katanya. Buktikan satu ayat saja tentang ajaran takiyah di dalam Quran. Ada nggak? Dijawab kan? Nggak dijawab. Nggak ada jawabannya. Nggak ada ya, nggak ada berarti guys. Nggak ada ajaran takiyah satupun dalam Al-Quran. Tapi kalau di dalam Bible ada ajaran takiyah, saya buktikan. Saya buktikan ajaran takiyah dalam Bible ya. Ini, Anda buka di dalam Roma 3 nomor 7. Apa tulisannya? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku, jedar, selamat datang oleh kebenaran, semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Dusta atas kemuliaan Tuhan itu boleh. Kata siapa? Kata Paulus. Berbohong, yang penting Tuhan itu tambah mulia, itu boleh kata Paulus. Itu namanya ajaran takiyah Roma, bukan hanya takiyah Korintus. Ada ayatnya, coba sampean sampaikan. Ada nggak satu ayat saja di dalam Al-Quran yang ngajari takiyah? Nggak ada saudara, nggak ada. Kemudian, ini ya saya jawab. Tadi di dalam Ali Imran dikait-kaitkan dengan Sayyidah Maryam. Di Ali Imran mengatakan Allah, di dalam Sayyidah Maryam, di dalam surah Maryam dikatakan Jibril. Itu ya sama saja. Jibril ya datang dari Allah, bukan datang dari Korintus, bukan datang dari Paulus. Gitu loh. Apakah ada dalilnya? Ada. Nih, saya tunjukin bahwa malaikat Jibril itu datang dari Allah. Ini loh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqawlu rasulin karim wa huwa biqauli sya'ir qalilan ma tu'minun wa ma huwa biqauli sya'ir qalilan ma tu'minun. Sedikit dari kalian yang beriman. Tentang apa? Bahwa Al-Quran, cerita Maryam, cerita Ali Imran itu datang dari Rasulin Karim, utusan Allah yang mulia. Siapa maksudnya? Ini sama dengan narasi ayat yang lain, seperti innahu laqawlu rasulin karimil dhi quwwatin inda dzil arsy makin. Siapa dia? Coba lihat ini. Wa hadza Jibril alaihi salam. Wahada Jibril alaihi salam. Wah, mau dinarasikan saya Jibril, dia datang dari Allah, ada dalilnya. Tapi kata Al-Quran, qalilan ma tu'minun, sedikit dari kalian yang beriman.
Wah, Al-Quran sudah mengklaim, sudah tahu bahwa kalian tidak akan beriman, wahai pengikut-pengikut iblis, saudara. Wah, sampai ayam membenarkan saya. Ya, betul katanya ayam. Wa maqali inna rahmatan ayam. Jadi begitu, bro. Ya, cerita itu datang dari Jibril, yang Jibril datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Tapi qalilan ma tu'minun, sedikit dari kalian yang beriman. Terbukti di depan saya ada yang tidak beriman, saudara. Kepanasan dia. Wah, ayamnya jawab lagi. Ya, betul katanya, setuju. Aduh, pucet Mas Edisnya. Mas Baik, Edisnya ya, pucet. mereka di sana ya si Wafi kita tahu aja karena dia kan yang diinikan sama dia nggak masalah lah, nggak dijawab pun yang penting koinnya kan ngalir gitu ya. Oke, jadi karena tidak ada jawaban sama sekali ya Gus Wafi ya.